Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ustazah Fatimah dengan santri-santri Ma'had Az-Zahra, para penghafal Quran. Berada di belakang kami ini gedung kelas 4 lantai sebanyak 36 kamar, insya Allah. Mudah-mudahan bulan Juli nanti 2024 sudah bisa ditempati untuk belajar santri-santri yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diperkenankan, disampaikan Allah niat baik kita. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan asrama Ma'had Az-Zahra. Niatkan hadiahnya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil untuk menyelesaikan. Pahalanya mengalir untuk almarhumah melalui donasi BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 767 7777227. Sekali lagi, BSI 767 7777227 atas nama Yayasan Pendidikan Haji Arwana. Jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Mudah-mudahan salah satu bukti cinta kita ke orang tua, kita melakukan satu amal yang mengalir untuk mereka. Dari mulai jam 4 subuh anak santri bangun, tahajud, sholat subuh, menghafal, mengulangi bacaan, masuk kelas, sampai jam 10 malam. Disinilah mereka beristirahat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Nur Hasbira bin Hadi Saleh dari Fakulti Usuluddin Aqidah dan Dakwah. Soalan agak sensitif sedikit, tapi curious untuk jawabannya. Soalannya, apakah perbezaan dakwah Wahabi dan Ahlus Sunnah? Masa kini ada yang mengaku Ahlus Sunnah, akan tetapi memegang pendapat Wahabi. Bolehkah Ustaz terangkan cara memisahkan antara dua ini, dan apakah perbedaan antara pendapat Asy'ariyah dan Wahabiyah? Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh dicari di YouTube yang panjangnya, ada 2 jam. 2 jam saya bahaskan. Keywordnya UES, lalu kemudian UES takwil. Nanti dapat video yang panjang 2 jam. Pakai presentation juga. Itu saya kumpulkan imam-imam, ustadz-ustadz yang ada di Riau. Waktu kita bahaskan yang pertanyaan pelajar tadi, penuntut tadi. Kesimpulannya, khulasahnya, mereka tidak boleh berbeza dalam 3 hal. Yang pertama, dalam masalah bid'ah. Jadi ambil contoh masalah besarnya bid'ah. Kalau lebih khasnya lagi bid'ah yang kecil-kecil lah masalah. Ambil contoh tentang masalah maulid. Masalah maulid. Masalah maulid itu bagi mereka bid'ah. Maka siapa yang membuat maulid berarti dia mubtadi'. Kalau dia mubtadi' berarti dhallun, sesat. Kalau dia dhalalah berarti dia finnar. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Hawi lil Fatawi, beliau mengutip pendapat beberapa ulama. 1, kata Imam Al-Baihaqi, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Makna bi ayyamillah bi ni'amillah. Ingatkanlah manusia ini tentang nikmat Allah. Nikmat Allah apakah yang paling besar? Nikmat yang paling besar adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad SAW.
Itulah maka orang membuat itu untuk mengenalkan Nabi Muhammad. Yang kedua, ketika tanggal 10 Muharram kita kan puasa. Kenapa kita puasa tanggal 10 Muharram? Karena 10 Muharram itu Allah menyelamatkan Nabi Musa menenggelamkan Fir'aun. Padahal peristiwa itu kan terjadi 3000 tahun yang lampau. Kenapa tahun 2024 ini kita masih puasa juga? Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang diambil oleh Imam As-Suyuti, itu dalil boleh mengulang suatu peristiwa setiap tahun. Peristiwanya sudah berlalu tapi diulang tiap tahun. Peristiwa apa itu? Peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan selamatnya Nabi Musa. Kalau selamatnya Nabi Musa itu nikmat, maka ada yang lebih besar lagi. Apa dia? Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Abdul Somad membuat acara maulid, sesungguhnya Abdul Somad bukan berijtihad. Itu adalah ijtihad Imam As-Suyuti, ijtihad Imam Al-Baihaqi, ijtihad Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi yang mereka masukkan ke neraka Abdul Somad. Dia tak berani nak memasukkan ke neraka Imam Suyuti. Macam mana dia nak memasukkan Imam Suyuti masuk neraka? Dia baca Tadribur Rawi. Macam mana dia nak memasukkan Imam Ibnu Hajar ke neraka? Dia baca Fathul Bari, Irsyadus Sari. Nah, jadi ketika kita berbeza pendapat, cukup kita katakan saya tak sependapat dengan awak. Bukan kita katakan awak mubtadi, dhalun mudil dan finnar. Nah, jadi persimpangan yang pertama adalah dalam masalah penetapan bid'ah. Kira-kira penjelasan saya jelas atau tak jelas? Nah, kalau masih jelas, alhamdulillah. Yang kedua, tentang masalah tawassul. Bertawassul dengan amal soleh tak ada ikhtilaf. Dalilnya hadis tentang orang yang bertawassul di dalam gua. Pertama, bertawassul dengan amal soleh, dia berbakti pada orang tua. Bertawassul dengan sedekah. Bertawassul tak jadi berzina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, aku bertawassul dengan amal soleh. Tak ada ikhtilaf. Yang jadi masalah adalah ketika bertawassul dengan Nabi Muhammad, padahal Nabi sudah meninggal. Maka ulama menuliskan dalil-dalil mereka. Di antaranya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, di antaranya Syekh Muhammad Sayyid Muhammad Alawi, dan banyak lagi para ulama menuliskan dalil-dalil itu. Artinya ini masalah khilafiyah. Maka saya tidak boleh mengatakan kamu bertawassul berarti kamu musyrik, kamu meminta kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, sama dengan orang yang bertawassul. Kita memusyrikkan orang beriman. Yang ketiga dalam masalah takwil. Adapun dalam masalah khilafiyah yang kecil-kecil saya tak bahaskan. Dalam masalah takwil, mereka mengatakan orang yang mentakwil ini kafir. Padahal imam-imam salaf pun mentakwil. Nah, nanti dalam pertemuan akan datang kita buat satu tajuk khas tentang takwil saja. Siapa saja mentakwil? Imam Bukhari mentakwil, Imam Malik mentakwil, Imam Al-Baihaqi mentakwil bahwa takwil dan tafwid adalah manhaj salaf. Mereka hanya menyusunkan. Mutaakhirin itu adalah jam'ul mutafarriqat. Nah, nanti buatkan satu tajuk khas supaya lebih spesifik lagi masalah takwil saja. Nah, supaya jangan sampai orang dengan mudah menuduh kalau mentakwil berarti kafir. Nah, itu. Saya jangan mengeluarkan sumpah serapah caci maki. Sebab manhajuna manhajul bayan. Kita hanya menjelaskan, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Terserah. Selepas itu, jadi jangan lebih pada menghujatnya, mengejeknya. Ada setengah orang, dia tak ada dalil. Dia tidak sebutkan ayat Quran, tak ada hadis Nabi, tapi lebih pada lalu apa beza kita dengan mereka? Nah, kita itulah makanya tadi dari awal saya katakan baca kitab, pahami, tunjukkan dalil. Kita tidak akan pernah boleh memaksa orang ikut kita. Apakah ketika Imam Syafi'i meninggal selesai masalah fiqh? Tidak. Apakah ketika Imam Ar-Ramli meninggal selesai? Tidak.
Apakah kita Imam Suyuti meninggal? Tidak selesai. Kita pun tak menyelesaikan masalah. Tapi paling tidak kita sudah membuat sesuatu untuk kita wariskan pada murid-murid, penuntut-penuntut dan umat di masa akan datang. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat jawab persoalan tadi. Dan seterusnya dibukakan lagi kepada siapa yang ingin mengungkapkan persoalan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Rohana binti Syamsuddin dari Patani, Thailand. Soalannya, dakwah HMI semakin mencabar sebab bukan hanya berhadapan dengan anasir-anasir yang datang dari agama lain, tetapi HMI berhadapan dengan orang Islam itu sendiri sehingga menggugat kesatuan dan mengelirukan umat Islam. Apa nasihat Prof kepada kami sebagai pelajar usul untuk bersedia dan berhadapan dengan semua situasi ini? Wassalamualaikum. Umat Islam yang kita hadapi ini tiga. Yang pertama yang alim, yang kedua yang jahil, yang ketiga yang tengah-tengah. Kadang-kadang alim, kadang-kadang jahil. Untuk yang alim, kita duduk muzakarah, mubahathah untuk menengokkan perbuatan kami ini dalilnya ini, kami ambil dari kitab ini, kami ambil dari kitab ini. Duduk bersama. Jangan kita berperang di sosial media. Undang. Yang jadi masalah, bila kita buat jemputan, dia tak nak datang. Kenapa tak datang? Karena duduk dengan pelaku bid'ah berarti ikut menjadi pembuat bid'ah. Tidak boleh mujalasatul mubtadi. Man lam yubaddi al-mubtadi fahuwa mubtadi. Itu yang kaedah yang dia pakai. Jadi belum lagi kita duduk nak mubahasah, kita sudah dibid'ahkan dulu. Tapi tak apa, kita jelaskan. Itulah maka tadi dari saya katakan bahwa kita belajar baca kitab, kitabnya kita pahami, kita kumpulkan dalil-dalilnya. Inilah dalil perbuatan kami. Untuk yang alim. Untuk yang jahil, orang yang tidak mengerti, kita buat bahasanya simple, sederhana, yang boleh dipahami orang. Dalam bentuk soal jawab, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Ini. Adapun orang yang setengah-setengah, maka orang yang seperti ini kita tak boleh. Kalau menguntungkan bagi dia, dia pilih ini. Tapi kalau tidak menguntungkan, dia pilih ini. Orang seperti ini, kita hanya berhadapan pada yang dua saja. Maka jangan pernah bosan, jemu untuk membahas. Saya tetap bahas dalam bentuk tulisan. Tulisan masalah khilafiyah ada saya tulis dalam Somat Moroko blogspot.com. Banyak. Yang PDF buku pun banyak sudah di-share. Yang dalam bentuk tazkirah, kalau nak cari tulis saja di search YouTube tu, tulis misalkan nak bahas masalah talqin, UAS talqin. Masalah maulid, UAS maulid. Masalah apa lagi? UAS, teruskan saja, nanti akan dapat, tulis keyword, insyaallah dapat video. Kita tidak akan dapat menyatukan umat di dunia ini. Siapa kita? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pun tak dapat menyatukan seluruh manusia. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pun tak dapat menyatukan. Makna menyatukan dalam satu mazhab. Tapi kita disuruh untuk mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka manhaj kita adalah manhaj ilmu. Tariqatuna tariqatul ilmi at-ta'lim wa ta'allum. Jadi kita mengajar, terus mengajar. Insyaallah kalaupun ada orang yang tak sependapat dengan kita, dia tidak akan menghujah, dia tidak akan menyerang, dia tidak akan menjadi jahil, sebab dia tahu, oh Ustadz Fulan itu sebenarnya dia beramal ada dalilnya, bukan mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih.
Dan saya berikan peluang satu soalan lagi jika ada. Ada? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Fikri daripada Fakulti Usuluddin. Jadi mohon nasihat daripada Ustaz pada masa ini para dai di Brunei Darussalam berhadapan satu cobaan lah, yaitu antaranya para anak-anak muda ini ada terlibat dengan sebagai contoh forex dan ada claw machine di Brunei Darussalam. Jadi bagaimana para dai dapat menasihati orang-orang yang mungkin kurang paham tentang hukum agama berkaitan dengan claw machine dan forex. Sekian, terima kasih. Yang claw machine itu Ustaz difatwakan sebagai haram bagi seorang macam judi. Baik. Brunei Darussalam semuanya insya Allah ada kawalan. Jadi dai lebih mudah untuk mengawal umat, mengawal masyarakat. Ada mufti mengeluarkan fatwa, ada perundang-undangan, lalu kemudian polis boleh menangkap, dai menyampaikan kepada umat. Jadi kalau sudah mufti mengeluarkan fatwa bahwa benda ini haram, lalu kemudian dia boleh ditindak oleh hukum, maka menjadi mudahlah, ringanlah bagi para dai. Makanya bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita nahnu du'at la qudat. Kita ini dai, kita bukan hakim, kita bukan qadhi yang memutuskan perkara. Kita mengajak orang. Jadi saya bekerja sama dengan badan narkotik di kota tempat saya tinggal. Dokter menjelaskan bahaya narkotik, Ustadz Abdul Somad menjelaskan secara hukum hakam fikahnya, polis menjelaskan secara hukuman dia akan ditangkap bila melakukan. Jadi kita tidak lagi tazkirah bersendirian, tapi bersama-sama. Begitu juga tentang masalah forex, masalah judi online dan sebagainya. Begitu juga kalau dulu ada polis saja, tapi sekarang ada cybercrime. Jadi polis pun dengan kemajuan teknologi, globalisasi ini, dia juga punya satu tambahan lagi sekarang. Dia tidak hanya melihat yang nyata, yang zahir, tapi juga dalam dunia cyber. Maka insya Allah kita berperan dengan peran kita masing-masing. Kita tidak menjadi polis, kita tidak menjadi mufti, kita hanya sebagai dai yang menyampaikan pesan-pesan daripada jadi kalau dalam tradisi masyarakat Melayu ada 3. Yang pertama diumpamakan sebagai 3 tungku 1 jarangan. 3 tungku maksudnya orang zaman dulu kalau memasak batu itu 3, 1, 2, 3 di atas tempat memasak. 3 tungku ini, kalau 1 tungku ini tak ada, yang dimasak ini tumpah. 3 tungku itu yang pertama ulil amri, yang kedua adat, yang ketiga ulama. Jadi adat kita masih tetap jaga. Adat ada untuk menjaga adat Melayu, lembaga adat Melayu. Yang kedua adalah agama, inilah dia para ulama, para tuan-tuan guru. Yang ketiga ulil amri. Kalau ketiga-tiganya ini berperan, maka insya Allah tungku tak akan tumpah. Tapi kalau yang 3 ini berkurang, maka akan hilang. Jadi secara adat, secara petatap, secara pantun-pantun budaya, mereka sampaikan bahwa berjudi ini haram, segala macam. Boleh ditengok dalam Sulalatus Salatin atau dalam tulisan karya-karya Melayu dulu, Raja Ali Haji, Gurindam 12. Ini secara adat budaya, karena orang dibalikkan kepada budaya dia. Yang kedua pula secara fikahnya, inilah kita. Lalu kemudian ulil amri,
dengan keputusan-keputusannya, dengan polisnya, dengan muftinya, dengan perundang-undangannya. Wallahu a'lam bishawab.